Dan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikian sabda Tuhan. Kalau ada orang ataupun siapapun yang menerima baptisan, kadang-kadang kita mendengarkan teks ini, teks kitab suci, teks Injil yang kita dengar hari ini, yaitu tentang Nikodemus. Seperti sabda Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kadang-kadang kita bisa bertanya, dilahirkan kembali. Saya mencoba pada waktu itu juga dilahirkan itu adalah peristiwa baptis, itu lahir sebagai orang beriman, anak-anak Allah. Bukan dilahirkan seperti ketika seseorang dilahirkan seorang ibu, persis seperti itu, tetapi dilahirkan kembali, hadir sebagai manusia baru, anak baru, bayi baru yang lahir karena iman akan Yesus sendiri, karena iman akan sabda-sabda Yesus sendiri, karena percaya sebagai putra-putri Allah sendiri yang hidup dari kehidupan roh Allah, yang hidup dari roh ilahi. Inilah dilahirkan kembali. Nikodemus seorang Farisi benarnya, seorang Farisi yang menurut hemat saya dia tidak ikut-ikutan bersama dengan orang-orang Farisi yang lain. Dia mencoba untuk mengerti hidup Yesus, karya Yesus. Dia orang yang
rupa-rupanya dengan jernih, tidak ikut-ikutan orang-orang Farisi yang lain. Dia mengatakan, "Guru, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Dia mulai hatinya terbuka terhadap Yesus. Bukan seperti orang-orang Farisi yang lain yang kadang-kadang menutup diri terhadap apa yang disabdakan oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia menutup diri. Bahkan juga ada ketakutan terhadap apa yang dilakukan oleh Yesus. Pengaruhnya makin besar seperti itu. Dan lain-lain, dan berbagai macam pikiran-pikiran, sehingga mereka tidak mau, kekhawatiran orang-orang Farisi itu, sehingga mereka tidak mau. Tapi Nikodemus ini dengan tenang, dia berpikir jernih, dia mengikuti apa yang mengikuti suara hatinya terhadap Yesus sendiri. Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Dan apa jawab Yesus? Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dari roh Allah sendiri, air dari Roh Kudus. Air dan roh itu boleh dikatakan sama sebagai lambang ataupun sebagai wujud dari roh Allah sendiri. Ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena itu ibu bapak dan saudara-saudari semua, kita yang telah dibaptis, dipermandikan, tidak semuanya sudah tahu apa yang diajarkan oleh gereja. Seperti Nikodemus juga tidak sekaligus tahu, tetapi dia membuka hatinya dengan jernih, menuruti hati nuraninya, terbuka dengan jernih. Sampai akhirnya pun dia tetap percaya dan memuliakan Yesus. Pada akhir hidup Yesus di kayu salib, dikuburkan, dia membawa wangi-wangian, membawa minyak keharu untuk menghormati, memuliakan Yesus yang wafat. Ini salah satu contoh bagaimana orang mencari dengan hati yang terbuka, hati yang jernih, sampai akhirnya juga percaya kepada Yesus. Marilah kita hening sejenak dan kita mohon agar kita pun juga ketika menemukan berbagai kesulitan-kesulitan dalam iman kita tetap mencari jalan keluar. Karena kita percaya sudah dilahirkan di dalam roh, dalam kehidupan baru, dalam iman akan Yesus sendiri. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.